Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka harusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, langit menceritakan kemuliaan Allah. Referen, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Referen, langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemahnya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Referen, langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal yang namanya kegiatan, acara, bahkan juga mungkin sampai pada pekerjaan. Namun akhirnya bukan pekerjaan apa yang kita miliki atau status apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjalani hidup dengan status kita, dan terlebih akhirnya bagaimana kita sungguh hidup dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Injil hari ini memberi gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya Allah akan hadir dan menyatakan diri. Maka disitulah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan segala yang baik yang kita lakukan dalam perjalanan hidup. Maka ingatan akan hal-hal yang mungkin memang mengerikan tentang kiamat, tentang air bah dan sebagainya. Tetapi bolehlah kita mengingat yang lebih dalam dari itu, bahwa alangkah bijaksananya kita memilih dalam kehidupan kita sehari-hari segala sesuatu yang tidak sia-sia. Dan apa itu? Tidak lain adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bekerja, dan bagaimana kita berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita mampu dengan bijak memilih segala sesuatu itu, bukan hanya sebuah kesenangan, kepuasan, dan karena keinginan kita, tetapi lebih-lebih karena itu yang baik, yang memang harus kita perjuangkan. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.